Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di ayat yang ke-147, masih di surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada lafadz al-haqqu, yaitu ada sebuah kalimah di mana kalimah ini yaitu diawali alif lam seperti ini, ada alif, ada lam, atau al, di mana al ini atau alif lam ini atau lam ta'rif berjumpa dengan huruf H ini. Ini dibaca idhar qamariyah. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas, yaitu cara bacanya lam mati ini atau lam sukun ini dibaca jelas atau dibaca idhar. Al-ha, seperti itu, kelihatan bahwa di sini ada lam matinya. Saya ulang, al-ha dibaca idhar qamariyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf H, di mana huruf H ini termasuk hurufnya idhar qamariyah. Di mana untuk seputar idhar qamariyah dan idgham samsiyah itu sudah kami bahas di episode ke-6, yaitu di mana setiap ada kalimah, di mana kalimah itu diawali alif lam seperti ini, itu ada dua hukum bacaan tajwid. Yang pertama namanya idhar qamariyah. Untuk polanya yang idhar qamariyah yaitu seperti ini, di mana ada alif lam berjumpa dengan tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Ini pola untuk idhar qamariyah. Yang nomor dua ada idgham samsiyah. Kalau yang untuk idgham samsiyah itu polanya setelah alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Ya, untuk contohnya di sini belum ada ya. Tapi untuk seputar idhar qamariyah dan idgham samsiyah yang lebih jelas sudah kami bahas di episode ke-6. Adapun untuk nadhumnya, untuk kaidahnya idhar qamariyah itu kapan ada alif lam berjumpa dengan huruf 14 yang terdapat dalam nadhum fi abghi hajjaka wa khaf aqimah. Kemudian al-haqqu min, kemudian kita geser dulu, di sini ada nun mati min ya, nun mati berjumpa dengan ra ya. Ya. Cara bacanya mir rabbika fala takunanna. Tadi ada min, ada nun mati berjumpa dengan huruf ra ini dibaca idgham bila gunnah. Apa artinya idgham? Idgham itu menyatu artinya, yaitu cara bacanya nun mati tadi langsung disatukan ke huruf ra ini ya, cara bacanya mirra seperti itu. Itu namanya idgham, atau mana lain itu melebur, bahwa cara bacanya itu nun mati tadi dileburkan ke huruf ra ini ya, mirra seperti itu. Itu namanya idgham. Adapun untuk tidak boleh dibaca idhar ya, artinya idhar itu jelas tidak boleh seperti min ra, tidak boleh. Karena apa? Karena ra ini termasuk hurufnya idgham bila gunnah. Jadi jika ada tanwin atau nun mati seperti depan tadi, yaitu tanwin seperti ini ya. Apabila ada tanwin seperti ini atau ada nun mati berjumpa dengan dua huruf, yaitu huruf lam dan huruf ra, itu dibaca idgham bila gunnah. Adapun artinya bila gunnah itu dibaca tanpa ada suara berdengung ya, mirra seperti itu, tidak boleh dengung, mirra tidak boleh. Atau dibaca idhar juga tidak boleh, min ra tidak boleh. Yang betul nun mati tadi langsung masuk ke huruf ra, itu namanya idgham, mirra ya, dibaca idgham. Adapun untuk kaidahnya idgham bila gunnah itu kapan ada tanwin atau nun mati, bila berjumpa dengan dua huruf yaitu huruf lam dan ra, maka dibaca idgham bila gunnah. Untuk seputar idgham bila gunnah itu sudah kami bahas di episode ke-11 ya. Adapun untuk nadhumnya idgham bila gunnah wa dzikrim bila gunnatin fi lami wa ra. Kemudian di sini ada lafal rabbika fala. Di sini ada la, yaitu ini la. Ini terbuat dari dua huruf, yaitu huruf lam berharokat fathah ini, huruf keduanya alif ini. Atau dibalik, di sini ada alif yang didali huruf yang berharokat fathah, ini dibaca mautobi'i ya. Ya.
Dimana untuk matobi itu panjangnya yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Fala, seperti itu. Kalau tidak ada alifnya matobi ini, lam yang berharokat fathah ini dibaca pendek yaitu 1 harokat atau 1 ketukan. Fala, seperti itu. Berhubung ada alifnya matobi, maka berfungsi untuk memanjangkan bacaan, maka la ini dipanjangkan 2 ketukan. Seperti contoh fala, seperti itu. Adapun untuk kaidahnya matobi itu kapan ada alif seperti ini jatuh setelah harokat fathah, ada ya mati jatuh setelah harokat kasroh. Nah, ini ada ya mati jatuh setelah harokat kasroh, ada wawu mati jatuh setelah harokat dhammah, maka dibaca matobi ya. Jadi matobi itu hurufnya ada 3. Yang pertama berupa alif ini. Jadi alif ini syaratnya menjadi matobi yaitu berupa ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian hurufnya matobi yang kedua berupa ya mati. Syaratnya ya mati ini menjadi matobi yaitu berupa ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Kemudian hurufnya matobi yang ketiga berupa wawu mati seperti ini. Syaratnya wawu mati ini menjadi matobi yaitu didahului huruf yang berharokat dhammah. Panjangnya sama yaitu 2 harokat ya atau 2 ketukan. Fala, yang ini fari, yang ini taku, seperti itu. Dimana selanjutnya ya matobi ya itu sudah kami bahas di episode pertama, kedua dan ketiga. Kemudian di sini ada lafadz fala taku. Di sini ada ku dibaca matobi, tadi sudah kita bahas yaitu ku dibaca matobi alasannya ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Fala taku, seperti itu. Kita geser dulu. Fala takunanna minal mumtarin. Di sini ada takunanna yaitu ada nun yang bertasdid ini. Ini dibaca gunnah. Apa artinya gunnah? Gunnah itu artinya ada suara berdengung. Adapun untuk panjangnya dengung yaitu 2 harokat. Takunan, seperti itu. Jangan terlalu kecepatan ya. Kalau kecepatan itu tidak ada dengungnya ya. Takunan ya, seperti itu tidak boleh. Yang benar itu dibaca dengung, panjangnya dengung itu 2 ketukan. Fala takunan, nan, seperti itu. Itu namanya gunnah. Apa artinya gunnah sayang? Artinya gunnah itu ada suara berdengung, adapun panjangnya dengung yaitu 2 ketukan. Nan, seperti itu. Adapun untuk kaidahnya gunnah itu kapan ada huruf nun yang bertasdid seperti ini atau huruf mim yang bertasdid. Jadi hurufnya gunnah itu ada 2. Yang pertama ada nun, yang kedua ada huruf mim dengan syarat bertasdid, maka dibaca gunnah. Adapun untuk nadomnya gunnah wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza masyuddida. Untuk seputar gunnah yang masih bingung sudah kami bahas di episode ke-7. Kemudian di sini ada lafadz ya minal mumtarin. Geser dulu ya. Akhir ayat ya, pendek. Di sini ada sebuah kalimat di mana kalimat ini diawali alif lam seperti tadi di atas ya. Jadi setiap ada kalimat yang diawali alif lam itu ada 2 bacaan. Yang pertama namanya idhar qamariyah, yang kedua ada namanya idgham samsiyah. Untuk pola yang contoh seperti ini minalmu ada alif lam, ada almu yaitu ada alif lam berjumpa dengan huruf ha, ini dibaca idhar qamariyah. Jadi almu atau minalmu dibaca idhar qamariyah itu alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf mim ya. Dimana huruf mim ini termasuk hurufnya idhar qamariyah. Jadi cara bacanya idhar itu jelas. Yang mana yang dibaca jelas ini lam matinya ini dibaca jelas atau kelihatan minalmu ya, bahwa di sini ada lam matinya. Itu dinamakan idhar yaitu dibaca jelas. Adapun namanya ini adalah idhar qamariyah. Ya. Minalmu seperti itu. Adapun untuk kaidahnya idhar qamariyah itu kapan ada alif lam bila berjumpa dengan huruf 14 yang terdapat dalam nadham fi abghi hajjaka wa khaf aqimah. Untuk seputar idhar qamariyah dan idgham samsiyah sudah kami bahas di episode ke-6.
Kemudian di sini ada minal mumta, yaitu ada mem mati, di mana mem mati ini berjumpa dengan huruf ta, ini dibaca idhar syafawi. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas. Yang mana yang dibaca jelas? Ini cara bacanya mem mati ini dibaca jelas ya, mumta seperti itu. Itu namanya idhar. Tidak boleh mem mati ini dibaca ikhfa. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar, seperti contoh mumta, tidak boleh. Yang benar dibaca jelas atau dibaca idhar, namanya idhar syafawi. Cara bacanya mumta, seperti itu, jelas mumta ya, tidak boleh mumta, tidak boleh. Yang namanya syafawi, katakan idhar syafawi ya, kalau idhar itu dibaca jelas, artinya kalau syafawi itu artinya bahwa huruf mem ini keluarnya huruf berasal dari bibir ya. Adapun untuk kaidahnya idhar syafawi itu kapan ada mem mati seperti ini, bila berjumpa dengan huruf hijaiyah selain mem dan ba, maka dibaca idhar syafawi, di mana huruf idhar syafawi itu banyak sekali, yaitu huruf hijaiyah ada 28. Kemudian dikurangi selain mem dan ba, berarti dikurangi 2, itu berarti ada 26. Dari 26 itu semuanya huruf idhar syafawi termasuk huruf ta ini ya. Jadi mumta dibaca idhar syafawi, alasannya ada mem mati berjumpa dengan huruf ta. Adapun untuk nadhamnya idhar syafawi wa tahillata bakil hurufi kulliha ya, untuk seputar ini idhar syafawi itu sudah kami bahas di episode ke-33, membahas tentang idhar syafawi, ikhfa syafawi dan idgham misli ya. Kemudian di sini ada mumtarin ya. Di sini ada ya mati ri ya, ada ya mati, di mana ya mati ini di huruf yang berharokat kasroh, ini dibaca matobi'i, atau yang ri dibaca tarkik dulu juga boleh, alasannya ada huruf yang berharokat kasroh. Kemudian ri dibaca matobi'i, yaitu alasannya ada ya mati yang di huruf yang berharokat kasroh. Kemudian mat tabi'i ini berjumpa dengan huruf nun, di mana huruf nun ini berada di akhir ayat. Kita berhenti di sini, kita wakaf di sini, maka huruf nun ini harus disukunkan atau harus mati ya. Yang semula berharokat fathah, apabila kita berhenti di sini atau wakaf, maka huruf nun ini harus mati sukun seperti ini. Karena apa kok mati? Karena wakaf. Jadi huruf apapun apabila kita wakaf itu harus disukunkan ya, kecuali pada harokat tanwin fathahnya. Saya ulang, jadi ya, ada mat tabi'i berjumpa dengan huruf yang diwakafkan, ini menjadi bukan mat tabi'i lagi, melainkan menjadi mat arid disukun ya. Jadi rin dibaca mat arid disukun, yaitu alasannya ada mat tabi'i berjumpa dengan huruf yang diwakafkan ya. Jadi mat arid disukun itu terbuat dari mat tabi'i ini dulu ya. Asalnya mat tabi'i ri, yaitu ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Kemudian mat tabi'i ini berjumpa dengan huruf yang diwakafkan menjadi mat arid lisukun. Untuk nadumnya mat arid lisukun itu wa iyakun qad arada sukunu waqfan fa'aridun kanasta'inu. Untuk seputar nadum tajwid ya, itu sudah kami bahas di episode ke-29 ya. Saya ulang, rin dibaca mat arid disukun, itu alasannya ada mat tabi'i berjumpa dengan huruf yang diwakafkan. Jadi mat apapun seperti mat arid disukun ini yaitu terbuat dari mat tabi'i ya, bukan hanya ini saja. Nah, seperti maselah ya, seperti ini ya, yang tawilah atau yang qasirah, mat tamkin, mat badal, mat iwat ya, mat lazim baik yang kilmi atau yang harfi, baik yang mukhafaf atau yang mutsaqal, atau mat wajib mutasil atau mat jaiz munfasil ya, semuanya mat itu terbuat dari mat tabi'i ya. Maka dari itu teman-teman untuk pemula lebih baiknya itu mengenal bacaan mat tabi'i dulu, karena mat tabi'i itu di samping banyak bacaan yang paling banyak di ayat suci Al-Qur'an, juga mat tabi'i itu selalu akan ada kaitannya dengan bacaan mat-mat yang lain. Contohnya seperti ini ya, dimana rin ini dibaca mat arid sukun, alasannya ada mat tabi'i dulu ya, kemudian berjumpa dengan huruf yang diwakafkan. Kalau kita masih bingung seputar mat tabi'i, maka kita akan bingung dengan bacaan mat-mat yang lain ya. Untuk mat arid disukun ya, ini mempunyai 3 wajah bacaan. Yang pertama namanya tul, yaitu boleh dibaca tul. Tul itu artinya panjang, panjangnya 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan seperti ini ya. Minal mumtarin.
Atau boleh wajah yang kedua boleh dibaca tawasud, itu artinya sedang, yaitu 2 alif atau 4 harokat ya. Minal mumtarin boleh. Atau wajah yang ketiga yaitu 2 harokat, namanya qasar, yaitu pendek, yaitu panjangnya itu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, seperti matobi'i ya, seperti contoh minal mumtarin, seperti itu juga boleh. Kita bahas makharijul hurufnya ya, dalaman. Yang pertama di sini ada huruf hamzah ya, dimana huruf hamzah itu kalau ada tulisan alif seperti ini, dimana alif kalau berharokat itu namanya hamzah ya. Kalau kali ini juga ada hamzah, pokoknya kalau ada penulisan seperti alif dimana di situ berharokat itu namanya hamzah. Kalau alif itu seperti ini, yaitu selamanya tidak pernah berharokat atau mati ya. Jadi alif ini yang berharokat fathah adalah huruf h ini, kemudian alif ini tidak berharokat, yaitu alif itu mati. Ini juga ada ya. Adapun tanda pendira ini bukan harokat, ini hanya sebuah tanda saja bahwa kalimah ini cara baca itu dipanjangkan. Saya ulang, untuk seperti tulisan alif di mana itu berharokat itu namanya hamzah, sementara alif itu seperti ini, yaitu selamanya tidak pernah berharokat atau mati. Jadi ini sini yang pertama ada hamzah. Huruf hamzah ini keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan, di mana pangkal tenggorokan itu atau tenggorokan bagian bawah itu ditempati 2 huruf, yaitu huruf hamzah dan huruf ha ini ya. Termasuk huruf halak ya. Ini juga huruf halak ya. Di mana huruf halak itu ada 6, yaitu hamzah, ha, ha, kemudian kha, dan ain, ghin, itu semuanya huruf halak, itu artinya keluarnya huruf itu berasal dari tenggorokan semuanya. Atau yang lebih terkenal adalah huruf idhar, yaitu huruf-huruf yang dibaca jelas. Tapi walaupun ke-6 huruf itu berasal dari tenggorokan, akan tetapi dibedakan, dimana untuk hamzah ini ya, hamzah ini dikeluarkan dari atas dulu ya. Dimana ke-6 tadi itu semuanya keluar dari tenggorokan. Yang pertama ada huruf ghin atau huruf kha ya, itu berasal dari tenggorokan bagian atas. Dari tenggorokan bagian atas itu ditempati 2 huruf, yaitu huruf kha dan huruf ghin ya. Kemudian turun ke bawah sedikit berada di tengah tenggorokan, itu juga ditempati 2 huruf, yaitu huruf ain dan huruf ha ini ya. Kemudian turun lagi mentok ke bawah, yaitu berada di pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah, itu juga ditempati 2 huruf, yaitu huruf hamzah ini dan huruf ha ini ya. Jadi saya ulang, walaupun sama-sama berasal dari tenggorokan, akan tapi dibedakan. Untuk tenggorokan bagian atas ditempati 2 huruf, yaitu huruf kha dan huruf ghin. Tenggorokan bagian tengah ditempati 2 huruf, yaitu huruf ha dan huruf ain. Tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan ditempati 2 huruf, yaitu huruf hamzah dan huruf ha. Untuk vokalnya hamzah ya, a, i, u, b, u, an, ani, a, na, minal mu'ni, ma'i, an, ani, am. Kemudian huruf lam keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya. Dimana langit-langit mulut itu ada 3 huruf, yaitu huruf lam, huruf nun, dan huruf ra ya. Untuk teman-teman yang masih bingung untuk seputar makharijul huruf ya, atau keluarnya huruf, itu sudah kami bahas di episode ke-12 dan 13, dimana 13 itu membahas makharijul huruf bagian 1, dan episode ke-13 itu membahas tentang makharijul huruf bagian 2 ya. Saya ulang, huruf lam ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya. La, li, lu, bel, lulan, lalilal, na, minal, mul, ni, malilal, lanilam. Kemudian huruf H ini keluarnya huruf berasal di tengah tenggorokan ya. Tadi sudah dibahas di mana tengah tenggorokan itu ditempati 2 huruf, yaitu huruf H dan huruf Ain ya. Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hah, na, minal, muh, ni, mahi, han, hani, ham.
Kemudian huruf qaf. Huruf qaf ini keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah atau lidah bagian belakang, di mana pangkal lidah itu ditempati dua huruf, yaitu huruf qaf ini dan huruf kaf ya. Ini ifanya ifa adna atau ifa abad ya. Kemudian huruf mim. Huruf mim ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat ya, dimana huruf yang berasal dari kedua bibir ya, itu ada 3 huruf, yaitu huruf mim ini, kemudian ada huruf ba, kemudian ada huruf wawu ya. Jadi ketiga huruf ini, huruf wawu, huruf ba, dan huruf mim ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir. Akan tetapi dibedakan untuk huruf mim ini dan huruf ba, yaitu dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Kita bilang ba, kita bilang ma, itu kedua bibir, baik bibir atas atau bibir bawah berperan semua, akan tetapi rapat dulu ya. Jadi dihasilkan dari kedua bibir yang rapat ya. Kita melafalkan ma atau ba, itu kedua bibir kita rapat dulu. Sementara untuk huruf wawu ini walaupun sama-sama dihasilkan dari kedua bibir, akan tetapi untuk huruf wawu ini yaitu dihasilkan dari kedua bibir yang renggang ya. Wah, kalau rapat malah salah, saya ulang. Dimana untuk huruf yang keluar berasal dari kedua bibir itu ada 3 huruf, yaitu huruf mim, huruf ba, dan huruf wawu. Akan tetapi dibedakan untuk huruf wawu ini dihasilkan dari kedua bibir yang renggang, sementara untuk huruf ba dan huruf mim ini dihasilkan dari kedua bibir yang rapat ya. Ma mim mu bam mu mam mani mam na minal mum ni ma mi mam mani mam. Kemudian huruf nun ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Nani nuban nunan naninan naminal munimaninan nanina. Kita geser dulu huruf ra. Huruf ra ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya. Alari aluber alurar alari arar naminal murni mari arar arani arar. Kemudian huruf ba. Huruf ba ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat ya. Kita melafalkan huruf ba itu kedua bibir kita rapat dulu ya. Ba. Bam bi bu bab bu bam bani bab naminal mubni ma bi bam bani bam. Kemudian huruf kaf ini berasal dari pangkal lidah ya, atau lidah bagian belakang ya. Tadi di mana pangkal lidah itu ditempati 2 huruf, yaitu huruf qaf ini dan huruf kaf ya, lidah bagian belakang ya. Kaki kubek kukang kanikak naminal mukni makika kanika. Kemudian huruf fa. Huruf fa ini keluarnya huruf berasal dari bibir bawah bagian dalam, kemudian menyentuh ujung gigi jari atas ya, fa ya. Dimana untuk huruf fa ini yang berperan tuh beda dengan huruf tadi, huruf ba, huruf wawu, dan huruf mim. Walaupun sama-sama di bibir, akan tetapi untuk huruf fa ini hanya melibatkan satu bibir saja yang bagian bawah saja ya. Beda tadi huruf ba, huruf mim, huruf wawu itu berasal dari kedua bibir ya. Akan tetapi untuk huruf fa ini hanya yang berperan itu hanya bibir bawah yang
yang bagian dalam ya, bibir bawah yang bagian dalam, kemudian menyentuh ujung gigi seri atas, fa ya, bibir bawah yang bagian dalam ya. Kemudian menyentuh ujung gigi seri bagian atas ya. Saya ulang, huruf fa ini keluarnya huruf berasal dari bibir bawah bagian dalam menyentuh ujung gigi seri atas. Fa fi fu bef fu fa fa ni faf na minal muf ni ma fi fa ni fa. Di mana huruf fa ini ya, huruf fa ini di huruf hijaiyah ini yang paling lemah menurut sifatnya itu adalah huruf fa ini ya. Saya ulang, huruf hijaiyah yang huruf yang paling lemah, sifatnya yang paling lemah itu huruf fa ini, di mana kelima-limanya sifat huruf fa ini lemah, tidak ada yang kuat ya. Di mana antara yang pertama antara jahar dan hamas dia tuh masuk ke hamas ya. Kemudian yang kedua antara syiddah dan rokhawah dia masuk ke rokhawah. Kemudian yang ketiga antara isti'la dan istifal dia masuk ke istifal. Yang keempat yaitu huruf fa ini antara idbaq dengan infitah dia masuk ke infitah. Kemudian yang kelima di antara idlaq atau ismat dia masuk ke idlaq ya. Jadi kelima-limanya sifat ini yaitu huruf fa ini adalah sifat yang lemah karena kelimanya sifat lemah semuanya. Beda dengan huruf-huruf yang lain. Huruf yang lain itu ada yang lemah juga ada yang kuat seperti itu. Tapi kalau huruf fa ini kelima-limanya sifat itu lemah semua yaitu hamas, rokhawah, istifal, infitah dan idlaq ya. Kebalikannya huruf to ya, kalau huruf to itu huruf yang paling kuat, sifatnya itu kuat semuanya. Untuk masalah sifat huruf ya, itu sudah kami bahas apa belum ya? Pernah sudah kita bahas di episode ke-28 tentang sifat-sifatnya huruf ya. Kalau huruf to itu huruf yang paling kuat, kebalikannya huruf fa, di mana huruf to itu yang pertama dia masuk ke jahar, yang kedua dia masuk ke syiddah, yang ketiga dia masuk ke isti'la, yang keempat dia masuk ke idbaq, terus kemudian yang kelima dia masuk ke ismat ya. Jadi saya ulang, huruf fa ini huruf yang paling lemah di antara huruf-huruf yang lain ya. Kemudian di sini ada huruf lam. Huruf lam ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, tadi sudah ya. Dan huruf ta ya, huruf ta ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bagian atas. Tadi tubat tutan tanitat naminal mutnimati tan tanita. Ini ifanya ifa a'la ya, mati tan tanita seperti itu. Kemudian huruf kaf tadi sudah ya, keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah. Kemudian huruf wawu. Huruf wawu ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang. Kita melafalkan huruf wawu ya, wa itu melibatkan dari kedua bibir, yaitu bibir atas dan bibir bawah berperan akan tetapi renggang, yaitu tidak rapat atau tidak nempel ya. Kalau rapat malah salah ya. Saya ulang, huruf wawu ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang. Wawi wumpau waw wani waw naminal munimawi waw wani waw. Kemudian huruf nun keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, tadi sudah huruf nun ya. Dan huruf mem belum ya. Mem ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat ya. Ma mi mu bem mu mam mani mam na minal mum ni mami mam mani mam. Kemudian huruf nun keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf lam sama dengan huruf nun yaitu ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf mem ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat ya, sudah. Huruf ta keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bagian atas ya, ta ya. Tadi tubat
tutan tanitat naminal mutnimati tan tanita. Huruf ra keluarnya huruf berasal dari tadi sudah ucul lidah mintu langit-langit mulut ya, huruf ya. Huruf ya ini keluarnya huruf berasal dari tengah lidah ya. Di mana tengah lidah itu ditempati 3 huruf, yaitu huruf jim. Mana huruf jim? Huruf shin yang ada titiknya 3, kemudian huruf ya, yaitu keluarnya huruf berasal di tengah lidah. Ya yi yu bai yu yai yani yai naminal muini mayi yai yani ya. Huruf nun keluarnya huruf berasal di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Nani nuban nunan naninan naminal munimaninan nanina. Sadaqallahul azim. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.